Halo sobat semuanya, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan paparan bagaimana mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eroh Rohayati, peserta Latsar CPNS angkatan 47. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat bedah modul kompeten. Apa sih kompeten itu? Kompeten adalah sikap terus belajar untuk mengembangkan kemampuan diri. Dan mengapa seorang ASN harus kompeten? Di antaranya karena tuntutan yang ke-1, tugas pokok, fungsi, kewenangan, tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan publik. Yang kedua, untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung dan pesat. Perilaku kompeten yaitu 1. Berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Dan yang ketiga, membantu orang lain belajar. Dan yang keempat, melaksanakan tugas terbaik. Terima kasih. Modul yang selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan untuk menghadapi perubahan lingkungan serta ancaman-ancaman yang timbul. Adaptif merupakan salah satu karakteristik penting yang dibutuhkan baik oleh individu maupun oleh organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa adaptif harus diaktualisasikan dalam penerapan pelaksanaan tugas-tugas sektor publik, di antaranya yaitu yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Kemudian yang kedua, adanya kompetisi di antara instansi-instansi pemerintahan, dan yang ketiga itu perkembangan teknologi. Kemudian menurut Jeff Boss, adapun orang atau individu yang memiliki karakteristik adaptif di antaranya yaitu yang pertama, selalu melihat peluang di mana ketika orang lain melihat itu satu kegagalan. Dan yang kedua, selalu berpikir ke depan, kemudian mempunyai pikiran yang terbuka, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan di antaranya yaitu yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang selalu berubah-ubah. Nilai kolaboratif. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, pertukaran ide atau gagasan dari beberapa elemen, baik secara individu ataupun kelompok, dan mencapainya suatu tujuan bersama. Di dalam
kolaboratif ini terdapat dengan dua konsep. Yang pertama yaitu government kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan, dan yang kedua adalah whole of government. Bisa dikatakan whole of government ini kita berkolaborasi dengan pihak eksternal, tidak hanya dengan lingkup organisasi pemerintahan saja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga. Yang pertama adalah kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, empat strategi manajemen, dan lima adalah formalisasi antara pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Berdasarkan dengan jenisnya, WOG atau Whole of Government ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, di mana pelayanan bersifat administratif ini ialah menghasilkan suatu dokumen. Contohnya seperti Samsat yang mengeluarkan STNK dan BPKB, Disduk Capil yang mengeluarkan KTP, KK, dan contoh lainnya. Dan yang kedua adalah pelayanan jasa. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Dan keempat adalah pelayanan regulatif. Terima kasih.